إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia adalah nikmat lisan. Nikmat bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu nikmat yang besar yang membedakan kita manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah memberikan mereka dua buah mata, lalu kami berikan pula lisan dan juga dua buah bibir. Dengan nikmat lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat lisan, seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu ucapan. Ucapan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu menghiraukan ucapan tersebut, namun dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dengan nikmat lisan, seseorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari, begitu juga di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira," dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat agama ini telah begitu banyak. Ibadah-ibadah beraneka ragam. Maka tunjukkanlah kepadaku satu ibadah yang bisa aku amalkan setiap harinya, yang bisa aku istiqomah dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat lisan, seseorang bisa membaca Al-Quranul Karim di siang hari, begitu juga di malam hari.
membaca Al-Quran merupakan satu ibadah yang sangat mulia, yang memiliki pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya satu kebaikan, baginya satu pahala, dan satu pahala ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Barang siapa yang membaca alif lam mim, maka itu tidak terhitung satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika seseorang mengatakan alif lam mim, maka akan dicatatkan baginya 30 kebaikan. Bayangkan ketika seseorang mampu membaca satu surat dari Al-Quranul Karim. Bayangkan ketika seseorang mampu membaca satu halaman atau satu lembar atau bahkan satu juz, maka sungguh dia telah mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Dan ini dilakukan oleh lisan kita. Dengan lisan seseorang bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkataan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya melainkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengerjakan amal saleh dan berkata, "Aku adalah seorang muslim." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu menjaga lisannya, maka lisan ini akan mendatangkan petaka. Lisan ini akan menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa besar, akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya. Beliau mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang hakiki adalah ketika saudara-saudaranya selamat dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Para ulama menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan bahaya lisan daripada tangan, maka ini menunjukkan bahwa lisan bisa lebih berbahaya daripada tangan-tangan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan kita, yang pertama adalah berdusta. Dusta merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hatilah kalian dari berdusta, karena berdusta akan membawa pelakunya kepada keburukan-keburukan, dan keburukan-keburukan akan membawa pelakunya ke dalam neraka jahanam. Di antara dosa besar yang ditimbulkan oleh lisan adalah ghibah, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari ghibah. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Janganlah sebagian di antara kalian menggibah saudara-saudaranya yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang mau memakan daging bangkai saudaranya? Sungguh kalian pasti membencinya. Di antara dosa besar yang ditimbulkan oleh lisan adalah namimah, mengadu domba di antara saudara-saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga seseorang yang sering mengadu domba di antara saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Beliau bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah
la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Dan ada sebagian hamba-hambaku, dan ada di antara hamba-hambaku yang dia mengucapkan satu ucapan. Ucapan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menghiraukannya, dan dengan sebab ucapan ini Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam api neraka. Suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang lisannya seraya dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid, inilah benda yang sering menjerumuskanku ke dalam dosa-dosa besar. Wal iyadu billah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, menasihatkan kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Muadz, kuffa 'alaika hadza." Wahai Muadz, jagalah olehmu lisan ini. Maka Muadz menjawab, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kelak kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh keburukan-keburukan lisan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Muadz." Celakalah engkau wahai Muadz. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia dilemparkan ke dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka, melainkan disebabkan keburukan lisan-lisan mereka. Ikhwatal iman, di dalam syariat kita ada satu ibadah yang sering terlupakan, satu ibadah yang tidak kalah mulianya dari ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah tersebut adalah diam dari mengucapkan keburukan-keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang banyak diam, maka sungguh dia telah selamat. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ucapan tersebut pasti akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatatnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum." Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka, bisikan-bisikan mereka? Bala, tentu kami mendengarnya. Waladaihim bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tentu kami mendengarnya dan ada malaikat-malaikat yang siap mencatatnya di sekeliling mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Hendaknya kita tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang kita yakini itu adalah kebaikan yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini.
Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para jemaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.